Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG hari ini slowing down ya, atau turun lumayan dalam, sempat turun 1% lebih, kemudian pas closing ditarik dan ditutup di level 7225, terkoreksi 0,7%. Dan uniknya adalah koreksi hari ini volume transaksi di IHSG itu masih terbilang cukup kecil, kemudian net foreign beli itu besar teman-teman ya, mencapai 2 triliun. Dan net foreign buy per hari ini masih di saham-saham big caps ya. Itu uniknya IHSG. Jadi kalaupun IHSG turun sampai 7142 itu still oke ya. Nah, untuk penurunan ini kan udah kita antisipasi dari hari-hari sebelumnya. Harapan saya sih teman-teman yang sahamnya udah kena trailing stop, jangan agresif ya, jangan agresif dulu. Itu sudah kita remind berhari-hari ya untuk jangan agresif, karena IHSG sedang berada di resisten. Saya sendiri hari ini ada beberapa saham yang kena trailing stop, kemudian saya nggak ada entry lagi. Saya masih menunggu area bottom dari IHSG. Oke. So far masih oke ya, masih bergerak dalam channeling uptrend. Kemudian net foreign buy juga masih oke. Lesunya hari ini nggak tahu kenapa, mungkin karena mau liburan atau lain sebagainya, I don't know, but ini emang udah saatnya koreksi ya. Koreksinya pun koreksi yang menurut saya wajar ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah Inco. Oke, untuk Inco sendiri ya, Inco sendiri ini pertama kali kita bahas itu kalau teman-teman follow saya lama ya di sini ya. And then pernah saya sarankan beli di dua area ini, habis itu mantul. Saat ini Inco itu koreksi wajar teman-teman, koreksi wajar karena dia udah naik kencang. Nah, hari ini dia terlihat cukup kuat ya, hanya turun tipis saja 0,63%. Ditutup di level 7950, which is itu merupakan support psikologis dari Inco. Nah, kalau Inco lanjut turun, teman-teman bisa perhatikan area ini. Ini support Inco di 7.600 sampai 7575 ya, itu support Inco berikutnya. Harapan saya dia nyentuh itu kemudian rebound ya untuk Inco. So far Inco ini masih menarik ya, dari nikel-nikelan majority semua masih menarik teman-teman. Komoditi semuanya menurut saya masih oke ya. Rata-rata komoditi itu turunnya dengan volume yang kecil, kecuali DOIT yang 2 hari terakhir itu volume turunnya gede ya. Nah, buat teman-teman yang belum entry atau ya sudah TP, kalau mau nyicil-nyicil bisa ya, tapi tipis-tipis teman-teman, karena IHSG masih dalam tekanan, ada potensi juga Inco ikut tertekan. Jadi kalau mau nyicil tipis-tipis sampai nutup gap lah ya, spare cash lebih sampai nutup gap di sini. Inco sendiri masih ninggalin gap di 6.400. Harusnya sih Inco nggak sampai sini ya, maybe kalaupun dia turun hanya sampai 7.000, habis itu rebound ya, hopefully ya. Nah, itu untuk Inco. Kemudian berikutnya Antam. Antam juga menurut saya sih masih oke ya, 4 candle merah, volumenya tipis-tipis ya. 4 candle merah, volumenya tipis-tipis. Kemarin dia sebenarnya udah jebol support minornya di 7.800, 7.000 lagi, di 2.800. Dan Antam kalau koreksi support berikutnya ada di 2.600 teman-teman, ada 2.600 sampai 2.650 lah ya. Nah, kalau di situ ada indikasi mantul, teman-teman bisa perhatikan
Antam di situ ya. Hopefully dia bentuk pattern baru di sini. Nah ini kan handle-nya udah ada, cup-nya udah ada. Hopefully di sini dia bentuk handle baru teman-teman. And then habis itu rebound dan lanjut naik. So far menurut saya sih oke ya, nikel-nikelan majority semua masih oke. Tins juga koreksinya volume kecil teman-teman, jadi masih bisa lah buat teman-teman perhatikan saham-saham itu. Kemudian ada Indi. Ini juga sama ya, ini juga sama, dia koreksi dengan volume kecil. Nah harapan saya sebelumnya kan di sini dia buat handle, ternyata dia lanjut naik. Dan harapan saya di sini dia buat handle. Ini cup-nya udah jadi ya, cup-nya udah jadi. Hopefully dia di sini buat handle ya, ini udah ada. Hopefully di sini buat handle. Support terdekat ada di 2600 ya, sampai 2600 lah. Kalau mau koreksi. Kalau mau koleksi ini tipis-tipis oke ya, spekulatif baik namanya teman-teman. Tipis-tipis, kecil-kecil. Kalau misalnya teman-teman punya modal 10 juta, enternya 2 juta dulu. Kemudian kalau turun lagi, enter lagi. Nah, support kuatnya itu ada di 2350. Under itu baru bisa teman-teman consider untuk exit di Indi ya. Kalau masih di atas itu menurut saya sih Indi masih oke, apalagi dia koreksi dengan volume yang relatif tipis-tipis ya. Jadi so far menurut saya Indi still good. Kemudian berikutnya ada Telkom. Telkom terbilang cukup kuat ya. Indosat, Excel nggak tahu ada apa di dalamnya, tapi dua saham ini cukup kuat. Nah, Indosat sendiri supportnya ada di 6.500 lah ya, 6.500 sampai 6.400 ya. Kalau dia koreksi sampai sini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk beli Indosat ya. Di sini ada double bottom dengan bottom yang lebih dalam, which is itu artinya bagus ya. Nah, target kenaikannya sendiri itu masih cukup jauh. Ada di sekitaran 7.800 ya. 7.800 sampai 8.000 lah untuk target-target dari Indosat ini. Jadi untuk Indosat saat ini wait and see terlebih dahulu ya, kalaupun teman-teman mau entry di harga sekarang itu belinya tipis-tipis ya, spare cash lebih kalau seandainya Indosat turun sampai 6.500. Jadi kalau ke sini teman-teman jangan sampai di sini lah, mendekati ini teman-teman udah bisa koleksi saham Indosat. Ini Indosat cukup menarik ya, dia naik cukup kencang, kemudian koreksinya dengan volume yang tipis, jadi masih oke menurut saya untuk Indosat ini sendiri. Kemudian BPTN yang kemarin saya post di Instagram ini juga masih oke teman-teman ya. BPTN ini masih oke. Hari ini dia sempat mencoba break 1.800. Hari ini dia sempat mencoba untuk break 1.800 tapi masih gagal. Nah, volume hari ini gede itu wajar teman-teman ya. Kenapa? Karena dia sempat mencoba untuk break ya. Jadi so far BBTN ini ada potensi inverted head and shoulders kalau menurut saya. Support terdekat ada di sini 1690 sampai 1700 ya. Support terdekat ada di situ. Jadi kalau dia koreksi sampai situ, teman-teman bisa buy on weakness dari situ ya untuk BBTN. Nah, kalau seandainya dia langsung break, teman-teman bisa buy on breakout. Nah, kalau beli di harga sekarang boleh nggak? Boleh ya. Tapi money management diatur ya. Buy belinya sedikit dulu, kemudian sisanya lagi tunggu konfirmasi apakah dia akan break atau dia turun dulu ya. Oke ya. Itu untuk BBTN. Kemudian
MPPA ini salah satu watchlist kita yang fail ya, yang gagal teman-teman. Nah, MPPA gagal kenapa? Di sini dia jebol 350. Ya, waktu itu saya bilang kalau jebol 350 bisa pertimbangkan untuk exit. Ya, jadi hopefully ya teman-teman udah exit. Nah, uniknya MPPA ini dia turun dengan volume yang terbilang cukup kecil teman-teman ya, dibandingkan dengan volume dia rebound di sini, volume turunnya terbilang cukup kecil. Dan hopefully dia seperti ini ya. Di sini ada flag ya, bullish flag. Jadi buat MPPA, buat yang sudah exit bisa perhatikan MPPA kalau dia mampu break dari flagnya ini teman-teman ya. Hopefully dia akan membentuk pattern seperti ini dan habis itu lanjut ke 700-an, atau maybe dia bisa seperti ini juga ya, ascending triangle. Oke, ini kita hapus dulu biar lebih jelas. Oke, tapi ini masih spekulatif teman-teman. Yang untuk sekarang buat teman-teman yang udah exit di MPPA, wait and see terlebih dahulu ya. Wait and see terlebih dahulu, tunggu ada big money masuk lagi. Kalau dia confirm break dari flagnya ini, teman-teman bisa consider untuk masuk di MPPA lagi ya. Kalau MPPA sampai jebol ini sih 300 sih udah jelek ya. 300 is the last support untuk MPPA. Jebol itu ya udah nggak bagus ya untuk MPPA. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Sorry ya. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat berlibur ya buat teman-teman. Terima kasih.